sebentar yang sedang mengambil spesialis anestesi di. Aduh. Ini oknum dokter udah keterlaluan. Bisa-bisanya dia memperkaos keluarga pasien. Padahal keluarga pasien ini lagi nunggu bapaknya sakit. Katanya keluarga pasien ini sampai nggak sadar diri saat diperkaos. Ternyata itu sudah disuntik bius sampai 15 kali. Biar nggak sadar terus diperkaos. Wah, oknum dokter ini parah sih. Namanya itu kalau nggak salah ya, tersangkanya itu Priguna Anugrah Pratama. Buruan dikawal netizen ya. Yuk, kawal ini. Tapi nggak semua dokter kayak gini ya. Ingat, nggak semua dokter kayak gini. Ini oknum aja. Yang mereka tidak tahu sumpah dokter itu apa. Cuma disumpah-sumpah aja tapi nggak mau mempraktekannya. Ya. Modusnya mau ambil darah buat transfusi, dokter ini. Aduh, ada aja deh ini kerjaan dokter PPDS. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya memang ini adalah kesalahan dari dokternya. Tapi secara tidak langsung kita sendiri pun harus menjaga diri kita ya. Kita harus lebih aware terhadap dokter-dokter ataupun tenaga medis yang lainnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita juga tahu tentang prosedur rumah sakitnya. Karena sebenarnya prosedur rumah sakit itu sudah sangat jelas. Dan untuk korban, aku juga menyampaikan turut berduka cita. Dan untuk tersangkanya sendiri, semoga juga mendapatkan ganjaran hukum yang memang sudah selayak dan sepantasnya untuk dia. Dan pesan juga yang terpenting untuk teman-teman sejawab, tolong untuk moral dan etikanya itu diperhatikan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti ini dan mencemarkan atau mencoreng nama baik teman sejawab sekalian. Asli gue ikutan lemes banget sih baca berita yang satu ini. Bayangin aja ya, ada seorang perempuan penunggu pasien di rumah sakit yang lagi nunggu bapaknya di ICU untuk operasi, malah diperkaos sama seorang dokter spesialis di Bandung. Sumpah ya, iblis aja pasti minder banget sih ngeliat kelakuan dokter bejat yang satu ini. Jadi kasus ini tuh terjadi pada tanggal 16 Maret 2025 kemarin. Kronologinya begini, ada bapak-bapak yang sedang dirawat di ICU RSHS Bandung dan didampingin anak perempuannya berinisial H. Nah, bapak si H ini mau melakukan operasi dan perlu tambahan darah. Singkat cerita, ada seorang dokter anestesi berinisial P berusia 31 tahun yang ngajak si korban ini ke gedung baru lantai 5 rumah sakit tersebut untuk cross match. Nah, jadi si cross match ini tuh suatu jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan transfusi darah. Tujuannya ini adalah untuk melihat apakah darah dari si pendonor ini cocok dengan penerima atau enggak. Nah, singkat cerita, si korban ini disuruh ganti baju dan akhirnya proses cross match pun dilakukan dengan diawali dibius terlebih dahulu. Ini tuh kejadiannya sekitar tengah malam ya, dan si pelaku ini nunggu korban sampai bangun sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Sampai pada akhirnya ketika si korban ini pun bangun dan juga siuman, pas sadar keluar ruangan dengan kondisi sempoyongan. Ya, setelah proses cross match yang dilakukan itu, si korban ini ngeluh sakit, bukan cuma di tangan tapi juga di bagian kemaluannya. Akhirnya si korban ini minta visum ya ke SPOG dan diketahuilah ada bekas di kemaluan korban ini. Sampai pada akhirnya ya, saat kejadian korban ini tuh belum berani speak up. Sampai pada akhirnya kasus ini tuh dibantu up sama dokter Mirza di akun pribadinya. Dan kalian tahu si pelaku ini diketahui juga ya sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis. Yang bikin mirisnya lagi ya dan juga nyesek banget, pada tanggal 28 Maret kemarin infonya ayah korban ini meninggal dunia. Sumpah ya, gue tuh nggak ngerti lagi ya sama kelakuan dokter bejat yang satu ini. Udah dikasih posisi enak, punya istri cantik, masih aja bertingkah. RSHS jelaskan kasus dokter PPDS VFK 4 diduga perkaos pendamping pasien. Viral seorang residen anestesi program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran di Pajajaran diduga perkaos pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Direktur Utama RSHS Rashim Dinata Marsidi memberikan penjelasan dokter residen adalah dokter umum yang sedang menjalani PPDS. Berdasarkan informasi yang beredar, korban merupakan perempuan anak pasien yang sedang dirawat di RSHS. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jagat dunia maya dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak pasien.
oleh seorang calon dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, Jawa Barat. Pelaku bernama Priguna Anugrah P, 31 tahun. Kasus pelecehan seksual ini mencuat dan viral di media sosial setelah diposting oleh akun @ppdsgram. Dalam postingannya, peristiwa pelecehan tersebut diduga dilakukan di lantai 7 RSHS Bandung pada pertengahan Maret 2025. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, terungkapnya kasus dugaan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien di RSHS ini berawal dari laporan korban ke Polda Jawa Barat. Korban yang merupakan anak dari pasien diajak pelaku untuk melakukan prosedur cross-match atau pemeriksaan kecocokan darah. Modus pelaku meminta korban yang merupakan keluarga pasien di RSHS Bandung untuk melakukan transfusi darah untuk sang ayah yang sedang dirawat. Agar proses lebih cepat, korban diajak ke lantai 7 gedung baru RSHS yang saat itu masih kosong pada pukul 1.00 WIB. Setelah sampai di gedung MCHC, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau, lalu diminta untuk melepas baju dan celananya. Pada saat itu, tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban kurang lebih 15 kali. Kemudian tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut. Dan beberapa menit kemudian, korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Yang kedua, pelaku dikabarkan membius korban sebelum melakukan pemerkosaan. Kasus ini diketahui telah melaporkan ke kepolisian. Sementara, terduga pelaku langsung dikeluarkan dari program pendidikan di RSHS. Direktur Utama RSHS Rachim Dinata Marsidi membenarkan kabar dugaan pemerkosaan yang dilakukan residen anestesi PPDS FK Unpad. Menurut Rachim, kasus itu terjadi pada 18 Maret tahun 2025 di salah satu gedung RSHS Bandung. Jadi itu sebetulnya kita yang pertama pelaku, sudah dilaporkan ke polisi. Terus untuk residennya sudah kami kembalikan ke fakultas atau dikeluarkan. Bukan, karena kan dia itu titipan fakultas, bukan pegawai di sini. Jadi PPDS-nya sudah kita kembaliin ke fakultas, kata Rachim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Para Valde Turpis luar dalam ini soal kasus ruda paksa PPDS anestesi di Bandung itu, gua nggak kaget sama sekali karena gua udah pernah bikin konten serupa waktu yang kasus Undip itu, dan dokter-dokter terutama pada ngamuk karena mereka tuh maunya tuh image mereka tuh suci, udah ngalang-ngalain Buddha. Image loh ya, bukan aslinya. Nggak mau terlihat buruk atau terlihat tidak sempurna, itu adalah suatu bentuk kesombongan. Gue hilang respect terhadap dokter, walaupun keluarga gue dokter semua ya. Di momen gue lagi di stase anestesi, ada ini dokter, dia make fun of someone's penis, bilang, lihat deh, ini kecil banget punya dia, itu penis apa klitoris? Terus kayak hahaha, semua orang ngakak. Dan hati gue nggak etis banget, ini pasien lagi pingsan dikata-katain. Terus kita sering banget tuh dilemparin pakai stetoskop, diinjek kakinya, dikatain goblok, aduh segala macem lah. Tapi kalau gue curhat, ya namanya sekolah kan wajar, itu mah nggak separah zaman dulu. Lemah lu, nggak usah jadi dokter lah. Setelah gue lulus, gue kira gue udah tahu segalanya. Oh oke lah, gue survive. Ternyata it's worse than I thought. Kayak banyak banget perselingkuhan, tidur sana sini. Ada nih dokter ya, dia ganteng baik ke gua kayak inget, oh yaudah meninggalnya baik gitu. Taunya dia sebelum meninggal itu selingkuh sama koas. Yang gua kira baik aja ternyata busuk semua. Kayaknya Indo aja deh yang kayak gitu. Enggak, teman gua di Amerika juga mengalami hal yang sama. Dia lagi lawsuit kasus pelecehan di sana. Tapi ini kan gak cuma di kedokteran ya, di showbiz kayak di Korea yang lompat sama minor, pacaran sama anak di bawah umur tuh kan juga mirip-mirip ya, kayaknya keras militer gitu. Menurut gua dimanapun ada yang namanya power dynamic, di situ ada abuse. Apalagi dalam isolation ya. Ini gua post, gue yakin nih banyak nih komen-komen kedokteran Jakarta bilang, Unif gua enggak tuh. Kayak berasa paling suci sedunia, kayak sombong amat, kayak how dare you tarnish my name. Hanya kan. Yang terakhir, Rachim juga menegaskan saat kasus dugaan pemerkosaan ini diketahui,
pelaku yang merupakan residen anestesi PPDS langsung dilaporkan ke polisi. Namun saat disinggung soal kronologi kejadian, Rachim menyebut hal tersebut akan dijelaskan langsung oleh korban FK. Jadi karena kan kita juga dengar Pak Dekan juga koordinasi ya, karena itu kan ada anak didik mereka maksudnya. Jadi nanti mereka atau fakultas mungkin akan bikin rilis kejadian seperti apa, ujarnya. Jadi hanya kalau di kami, karena itu sudah kriminal, sudah kami keluarkan dari sini, imbuhnya. Namun, menurut Rachim, ada kemungkinan pelaku membius korban sebelum melakukan aksi bejatnya seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dia menyebut korban telah melakukan visum dan membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.